Kolsim atau Surat Kolose pasal 1 ayat 1-29. Paulus, seorang Rasul Yeshua HaMasiah melalui kehendak Elohim, dan Timotius, saudara itu. Kepada orang-orang kudus dan saudara-saudara yang setia di dalam HaMasiah di Kolose. Anugerah bagimu dan damai sejahtera dari Elohim, Bapa kita, dan dari Tuhan Yeshua HaMasiah. Kami mengucap syukur kepada Elohim dan Bapa Tuhan kita Yeshua HaMasiah, seraya senantiasa berdoa untuk kamu. Karena mendengar imanmu di dalam HaMasiah Yeshua, dan kasih yang ada bagi semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang telah tersimpan bagimu di surga, yang sebelumnya telah kamu dengar dalam firman kebenaran Injil, yang sedang datang kepadamu sebagaimana pula ke seluruh dunia, dan yang sedang menghasilkan buah sebagaimana pula di antara kamu, sejak hari ketika kamu telah mendengar dan telah mengenal sepenuhnya anugerah Elohim dalam kebenaran. Sebagaimana pula kamu telah belajar dari Epafras yang terkasih, yaitu sesama hamba dengan kita, yang bagi kamu ia adalah pelayan HaMasiah yang setia, yang juga telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Karena itu pula, sejak hari ketika kami mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa bagi kamu dan memohon agar kamu dapat dipenuhi pengenalan tentang kehendak-Nya dalam segala hikmat dan pengertian rohani. Supaya kamu hidup bagi Tuhan dengan layak, di dalam segala perkenan, dalam setiap perbuatan baik, dengan menghasilkan buah dan bertumbuh kepada pengenalan akan Elohim. Sambil dimampukan dengan segala kemampuan sesuai dengan kekuasaan kemuliaan-Nya dalam segala ketabahan dan kepanjang sabaran dengan sukacita. Seraya mengucap syukur kepada Bapa, yang telah melayakkan kita sebagai penerima bagian warisan orang-orang kudus di dalam terang. Dia yang telah melepaskan kita dari otoritas kegelapan dan memindahkan ke dalam kerajaan Sang Putra kesayangan-Nya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan melalui darah-Nya, yaitu penghapusan dosa. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Sebab oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di dalam surga dan yang ada di atas bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta-tahta atau para pemegang kekuasaan, atau penguasa-penguasa atau otoritas-otoritas, segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan bagi Dia. Dan Dia sendiri ada sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu telah terkandung di dalam Dia. Dan Dia sendiri adalah kepala tubuh, yaitu gereja, yang menjadi penguasa, yang sulung dari antara yang mati, sehingga Dia sendiri dapat menjadi yang terutama di dalam segala sesuatu. Sebab segala kepenuhan telah berkenan untuk berdiam di dalam Dia, dan melalui Dia, untuk mendamaikan segala sesuatu kepada dirinya dengan membuat pendamaian melalui darah salib-Nya melalui Dia, baik hal-hal yang ada di atas bumi maupun hal-hal yang ada di dalam surga. Juga kamu, yang dahulu terasing dan musuh dalam pikiran, dalam perbuatan-perbuatan jahat, namun sekarang, Dia telah memperdamaikan. Dalam tubuh jasmaninya melalui kematian, untuk menampilkan kamu kudus dan tiada celah bahkan tanpa cacat di hadapan-Nya. Jika sungguh kamu bertekun dalam iman, dengan dikukuhkan dan teguh serta tidak tergeserkan dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah diberitakan ke seluruh ciptaan di kolong langit, yang olehnya aku, Paulus, sang pelayan, telah dijadikan. Sekarang aku bersukacita dalam penderitaanku demi kamu, dan aku sedang menggenapkan dalam dagingku hal-hal yang kurang pada kesukaran HaMasiah demi tubuhnya, yang adalah gereja. Yang olehnya, aku, sang pelayan, telah dijadikan sesuai dengan penata layanan Elohim yang diberikan kepadaku, untuk menggenapkan firman Elohim bagimu.
yaitu rahasia yang telah disembunyikan dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi, tetapi sekarang telah dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Elohim ingin memberitahukan apa kekayaan kemuliaan rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Hamasyah yang ada di dalam kamu selaku pengharapan kemuliaan. Yang kami beritakan dengan mengingatkan setiap orang dan mengajari setiap orang dalam segala hikmat, sehingga kami dapat menampilkan setiap orang sempurna dalam Hamasyah Yeshua. Untuk itulah juga aku berjerih lelah sambil berjuang, sesuai dengan daya kerjanya yang sedang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kolsim atau surat Kolose 2:1-23 sebab, aku ingin agar kamu tahu betapa hebatnya perjuangan yang aku lakukan untukmu dan untuk mereka yang ada di Laodikia serta sebanyak orang yang belum pernah melihat wajahku secara lahiriah. Supaya hati mereka dapat dihiburkan dengan dipersatukan bersama di dalam kasih dan ke dalam segala kekayaan tentang jaminan sempurna dari pengertian kepada pengenalan rahasia Elohim dan Bapa serta Hamasyah. Di dalam Dia segala perbendaharaan hikmat dan pengetahuan yang tersembunyi berada. Dan aku mengatakan hal ini, supaya tidak seorang pun memperdaya kamu dengan kata-kata yang menawan. Sebab, sekalipun secara lahiriah aku tidak hadir, tetapi secara roh aku ada bersamamu, sambil bersukacita dan melihat ketertibanmu dan keteguhan imanmu kepada Hamasyah. Oleh sebab itu, sebagaimana kamu telah menerima Hamasyah Yeshua, Tuhan, hiduplah di dalam Dia. Dengan dibuat berakar dan dibangun di dalamnya, dan diteguhkan di dalam iman sebagaimana kamu telah diajar, tetap berlimpah dengan ucapan syukur di dalamnya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang akan menawan kamu melalui filsafat dan tipu daya yang sia-sia menurut tradisi manusia berdasarkan kaidah-kaidah dunia, dan bukan menurut Hamasyah. Sebab di dalam Dialah berdiam seluruh kepenuhan keilahian secara lahiriah. Dan kamu telah dipenuhi oleh Dia, yang adalah kepala dari setiap penguasa dan otoritas. Di dalam Dia, kamu telah disunat dengan sunat yang tidak dilakukan oleh tangan, tetapi dengan penanggalan tubuh dosa secara lahiriah oleh sunat Hamasyah. Dengan dikuburkan bersama Dia dalam baptisan, bersama Dia pula kamu telah dibangkitkan oleh iman daya kerja Elohim, yang membangkitkan Dia dari antara yang mati. Dan kamu, yang mati dalam kesalahan-kesalahan dan dalam ketidakbersunatan dagingmu, telah Dia hidupkan bersama dengannya, dengan mengampunkan seluruh pelanggaran itu kepadamu. Sesudah menghapuskan dari diri kita catatan utang dalam ketentuan-ketentuan yang berlawanan dengan kita, dan Dia sudah menyingkirkannya dari antara kita dengan memakukannya pada salib. Dengan melucuti penguasa-penguasa dan otoritas-otoritas, Dia telah mempertontonkan secara terbuka saat melakukan perarakan atas mereka dalam hal itu. Oleh karena itu, janganlah seorang pun menghakimi kamu dalam hal makanan atau dalam hal minuman, atau dalam penghormatan akan hari raya, atau mengenai bulan baru, atau hari-hari Sabat, yang merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang, tetapi wujudnya adalah Hamasyah. Janganlah seorang pun memperdaya kamu mengenai hadiahmu, dengan berlagak ada dalam kerendahan hati dan dalam penyembahan para malaikat, dengan memasuki apa yang tidak ia lihat, yang diembus tanpa alasan oleh pikiran dagingnya. Dan yang tidak berpegang teguh pada kepala, yang daripadanya seluruh tubuh melalui sendi-sendi dan urat-urat yang ditunjang sepenuhnya dan diikat bersama tumbuh dengan pertumbuhan yang dari Elohim. Oleh karena itu, jika kamu telah mati bersama Hamasyah dari prinsip-prinsip dunia, mengapa kamu diwajibkan untuk hidup seperti di dalam dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini.
yang kesemuanya itu sedang menuju kebinasaan dalam pemakaian berdasarkan perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Sekalipun hal itu sungguh merupakan perkara yang mengandung hikmat, dalam tekad kesalehan dan perendahan diri serta pengabaian tubuh, namun tidak ada suatu kehormatan pun, selain pemuasan daging. Kolsim atau Surat Kolose 3:1-25. Oleh karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama Hamasyah, carilah hal-hal yang di atas, di tempat Hamasyah berada, di sebelah kanan yang diduduki Elohim. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Sebab kamu sudah mati dan hidupmu sudah tersembunyi bersama Hamasyah di dalam Elohim. Manakala Hamasyah, yang adalah hidup kita, telah dinyatakan, maka kamu juga akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama Dia. Karena itu, matikanlah anggota-anggota tubuhmu yang ada pada dunia, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat jahat dan keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Berkenaan dengan hal-hal itu, murka Elohim akan turun kepada anak-anak yang tidak taat. Di antara hal-hal itu, kamu pun pernah berjalan, ketika kamu hidup di dalamnya. Namun kamu juga sekarang, buanglah semua ini, kemarahan, kegeraman, kedengkian, fitnah, kata-kata kotor dari mulutmu. Kamu, janganlah saling mendustai seorang terhadap yang lain, setelah menanggalkan manusia lama bersama perbuatan-perbuatannya, dan mengenakan yang baru yang senantiasa dibarui dalam pengenalan menurut gambar Dia yang menciptakannya. Di mana tidak ada lagi orang Yunani dan orang Yahudi, orang bersunat dan orang tidak bersunat, yang barbar, orang Skit, hamba, yang merdeka, sebaliknya, Hamasyah segalanya dan dalam semuanya. Oleh karena itu, sebagai orang-orang pilihan Elohim yang kudus dan yang terkasih, kenakanlah hati penuh kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar. Sambil saling bertenggang rasa seorang terhadap yang lain, dan saling mengampunkan di antara mereka sendiri jika seseorang mempunyai persoalan terhadap seseorang, dan sebagaimana Hamasyah mengampunkan kepadamu, demikian jugalah kamu. Dan di atas semua ini, kasihlah yang menjadi pengikat kesempurnaan. Dan biarlah damai sejahtera Elohim memerintah dalam hatimu, untuk itulah pula kamu telah dipanggil ke dalam satu tubuh, maka kamu, bersyukurlah. Biarlah firman Hamasyah berdiam dengan limpah di dalam kamu dengan segala hikmat yang mengajar dan saling mengingatkan di antara kamu sendiri, dengan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, sambil bernyanyi dengan hatimu kepada Tuhan dalam anugerah. Dan segala sesuatu, apa saja yang dapat kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yeshua, sambil mengucap syukur kepada Elohim dan Bapa melalui Dia. Para istri, tunduklah kepada suamimu sendiri, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Para suami, kasihilah istri dan janganlah membuat kepahitan terhadap mereka. Anak-anak, patuhilah orang tua dalam segala hal, karena inilah yang berkenan kepada Tuhan. Bapak-bapak, janganlah membuat gusar anak-anakmu, supaya jangan menjadi tawar hati. Para hamba, taatlah dalam segala hal kepada para majikan secara lahiriah, bukan dengan memuaskan mata sebagai cara menyenangkan orang, tetapi dalam ketulusan hati, dengan takut kepada Yahweh. Dan segala apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Karena mengetahui bahwa dari Yahweh kamu akan menerima imbalan warisan, karena kamu sedang melayani Tuhan, yaitu Hamasyah. Dan siapa yang berbuat salah, dia akan menerima apa yang dia perbuat,
dan tidak ada pengistimewaan. Kolsim atau surat Kolose 4:1-18 para majikan, berikanlah kepada hamba-hamba apa yang adil dan seimbang, karena mengetahui bahwa kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah di dalam doa sambil berjaga-jaga di dalamnya dengan ucapan syukur. Seraya berdoa bersama untuk kami juga, supaya Elohim dapat membuka pintu firman bagi kami untuk membicarakan rahasia Hamasyah, yang karenanya aku bahkan telah terbelenggu. Sehingga aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap mereka yang di luar, seraya memanfaatkan waktu. Biarlah perkataanmu selalu ada dalam anugerah, bagaikan dibumbui oleh garam, supaya kamu tahu bagaimana seharusnya memberi jawab kepada setiap orang. Tikikus saudara yang terkasih dan pelayan yang setia dan sesama hamba di dalam Tuhan, akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu mengenai aku, yang telah aku kirim kepadamu untuk hal yang sama ini supaya aku mengetahui hal ihwalmu, dan dia dapat menghibur hatimu. Bersama Onesimus yang setia dan saudara terkasih, yang berasal dari antara kamu. Mereka akan memberitahu kepadamu segala hal yang ada di sini. Aristarchus, sesama tahanan denganku, menyalami kamu, juga Markus sepupu Barnabas, yang mengenai dia kamu telah menerima pesan, jika dia datang kepadamu, terimalah dia. Dan Yesus yang dipanggil Yustus, yang berasal dari orang bersunat, hanya mereka inilah sesama pekerja bagi kerajaan Elohim yang telah menjadi penghiburan bagiku. Epafras, seorang dari antara kamu, hamba Hamasyah yang selalu berjuang demi kamu dalam doa-doa, menyalami kamu, supaya kamu dapat berdiri teguh, dewasa dan dipenuhi dengan segala kehendak Elohim. Karena aku sedang memberi kesaksian kepadanya, bahwa dia memiliki semangat yang besar demi kamu dan mereka yang ada di Laodikia juga mereka yang ada di Hierapolis. Lukas, tabib yang terkasih menyalami kamu, juga Demas. Salamilah saudara-saudara yang ada di Laodikia, dan Nimfas serta gereja yang ada di rumahnya. Dan manakala surat ini dapat dibaca di hadapanmu, buatlah supaya di gereja Laodikia juga dapat dibacakan, dan apa yang dari Laodikia supaya kamu juga dapat membacanya. Dan katakanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah pelayanan yang telah kamu terima di dalam Tuhan, supaya kamu dapat menggenapinya. Salam ini dengan tulisan tanganku sendiri, Paulus. Ingatlah akan belenggu-belengguku. Anugerah bersama kamu. Amin.